Merebaknya varian Delta di Indonesia berpotensi untuk memperburuk kondisi pandemi dengan penularan yang lebih cepat. Keberadaan vaksin diharapkan mampu melindungi masyarakat dari paparan virus. Namun seberapa efektif vaksin terhadap varian Delta dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengejar target vaksinasi yang sempat tertinggal? Untuk mengulasnya saya sudah bersama Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi. Selamat malam Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Eva. Bu Nadia, varian Delta ini memiliki tingkat penularan yang tinggi. Bagaimana efektivitas vaksin terhadap varian Delta dengan tingkat penularan yang cepat ini, Bu Nadia? Ya, jadi kita tahu bahwa sampai saat ini WHO masih merekomendasikan seluruh negara untuk mempercepat vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang ada. Artinya memang dari beberapa publikasi ilmiah, vaksin ini terpengaruh dengan adanya varian tersebut, tetapi kemudian penurunan ataupun efektivitas vaksin itu masih cukup untuk memberikan perlindungan kita di masa pandemi ini. Dan yang pasti bahwa untuk meningkatkan efektivitas vaksin itu tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kita menerapkan protokol kesehatan, itu akan meningkatkan lagi tadi efektivitas vaksin. Jadi kalau kita lihat dari berbagai kajian ilmiah, seperti AstraZeneca itu terhadap varian India atau varian Delta B1617 itu efektivitasnya sampai dengan 60%. Kalau dengan varian yang Inggris itu sampai dengan 68%. Jadi ini masih sangat efektif untuk memberikan perlindungan atau proteksi kepada kita di masa pandemi ini. Oke, artinya Kemenkes memiliki penelitian atau pandangan yang sama dengan hasil penelitian Public Health England yang mengungkap memang AstraZeneca ini memiliki tingkat perlindungan yang tinggi terhadap varian Delta, begitu ya, Bu Nadia? Iya. Oke, lalu bagaimana kemudian dengan efektivitas Sinovac? Karena kita tahu justru vaksin Sinovac ini lebih banyak digunakan di Indonesia kalau dibandingkan dengan AstraZeneca. Ya, terkait vaksin Sinovac ya, kita memang melihat adanya publikasi resmi terkait bagaimana Sinovac ini melawan varian virus tersebut ya. Tetapi kita tahu bahwa di Sinovac itu sudah digunakan di 28 negara ya. Nah, artinya kembali lagi WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia itu sudah mengatakan bahwa semua vaksin masih sangat efektif. Bahkan Sinovac sendiri juga sudah memenuhi standar WHO dengan mendapatkan emergency use authorization. Artinya walaupun belum ada publikasi terkait bagaimana efektivitas vaksin Sinovac terhadap varian baru, kita melihat secara umum WHO sudah melihat bahwa masih sangat efektif. Nah, dari hasil tentunya studi kita sendiri pada kelompok tenaga kesehatan yang kita lakukan antara periode Januari sampai Februari itu terlihat bahwa efektivitas perlindungan Sinovac terhadap tenaga kesehatan ya yang resiko penularannya itu jauh lebih besar daripada masyarakat umum terhadap munculnya gejala atau tertular itu sampai dengan 93%. Kemudian munculnya ataupun kemungkinan untuk mendapatkan perawatan artinya yang memiliki gejala sedang dan berat itu adalah angkanya 96% dan untuk kematian adalah 98%. Jadi ini sudah cukup juga memberikan artinya keyakinan kepada kita vaksin ini masih sangat efektif untuk melawan varian ini. Tapi kembali kami ingatkan vaksin ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus meningkatkan efektivitas ini dengan tadi menambah proteksi dengan 3M dan 3T. Oke, tapi artinya kepastian efektivitas vaksin Sinovac terhadap varian baru ini masih belum bisa dipastikan begitu ya Bu Nadia? Secara kajian ilmiah kita belum melihat data. Tetapi mungkin yang harus kita lakukan adalah mungkin adalah bagaimana kemudian kita segera mempercepat proses vaksinasi ini. Kita belajar dari berbagai negara yang sudah hampir 90% atau hampir mendekati 100% melaksanakan vaksinasi. Pertama kasusnya sangat turun jauh. Seperti Amerika kan sudah ada wacana mereka boleh membuka masker pada orang-orang yang memang sudah diketahui sudah mendapatkan vaksin. Nah, situasi yang terjadi di kita adalah sakit kurang lebih sama seperti di India, di mana kurang dari 10% orang mendapatkan vaksin, sehingga vaksin itu sendiri tidak bisa memberikan perlindungan terhadap penularan, masuk varian yang
Dan di India itu sendiri yang 16-17 ya, akan berbeda situasinya kalau kemudian vaksin itu sudah diberikan kepada hampir mendekati 70 atau 80%. Pasti kasusnya juga akan lebih tertangani, lebih baik. Oke, artinya saat ini di Indonesia masih berada di kisaran 10% begitu ya Bu Nadia ya? Yang mendapatkan dosis kedua itu baru 7%, sedangkan yang mendapatkan dosis pertama itu 11%. Jadi kurang lebih pada kisaran seperti itu. Jadi masih banyak yang harus kita kejar ya untuk memberikan vaksinasi dosis kedua ini ataupun dosis pertama. Oke, target atau sasaran vaksinasi pemerintah sejauh ini seperti apa? Karena kan memang sudah dibuka untuk 18 tahun ke atas. Ya, pada daerah-daerah yang tentunya kita melihat tren peningkatan kasusnya itu cukup signifikan ya. Seperti misalnya di DKI Jakarta dan bahkan akan diperluas ke daerah Bekasi, Depok ya. Ini juga kita lakukan vaksinasi untuk usia perluasan sampai dengan di atas 18 tahun. Ini juga merupakan upaya kita untuk mengantisipasi lonjakan kasus ya. Jangan sampai kejadian lonjakan kasus di Desember itu terlampaui bahkan menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Nah ini yang harus kita cegah dengan kemudian kita menyegerakan vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun. Tindakan ini juga kita lakukan di Kudus dan Bangkalan yang kita tahu bahwa jadi lonjakan kasus yang sangat-sangat signifikan. Oke, jadi Kudus dan Bangkalan menjadi salah satu wilayah yang menjadi target utama begitu ya kurang lebih Bu Nadia? Termasuk DKI Jakarta dan Bekasi dan Depok. Oke, Bu Nadia, kalau kemudian tadi kita bicara efektivitas vaksinasi, ada bahkan beberapa masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi 2 kali, tapi masih juga terkena COVID, sehingga kemudian menjadi ada wacana untuk melakukan vaksinasi ulang. Seberapa memungkinkan vaksinasi ulang ini dilakukan? Ya, pertama tentunya vaksinasi ketiga atau pemberian tambahan untuk vaksinasi kita harus tunggu dulu ya uji klinisnya selesai. Artinya uji klinis tahap 3-nya dan kemudian informasi lebih lanjutnya seperti apa. Yang kedua adalah kita akan juga dengarkan bagaimana rekomendasi dari WHO terkait dengan vaksinasi ketiga ini. Tetapi tentunya fokus pemerintah sekarang adalah selain memberikan proteksi pada individual, kita harus memberikan juga proteksi kepada seluruh masyarakat. Artinya dengan membentuk kekebalan kelompok. Dan itu bisa dicapai kalau kemudian jumlah orang yang divaksin tadi sesuai dengan target kita, minimal 70% dari penduduk sudah divaksin. Jadi dengan data uji klinis yang mengatakan bahwa dengan divaksinasi 2 kali sudah akan menimbulkan titer antibodi yang cukup, itu yang harus kita kejar terlebih dahulu. Apalagi mengingat jumlah vaksin yang terbatas. Jangan sampai kemudian kita mengejar kekebalan individu, tapi kemudian justru kekebalan kelompok yang kita harapkan betul-betul bisa menangani pandemi ini tidak dapat sesuai dengan target yang kita harapkan. Jadi ini yang kita menjadi fokus kita adalah bagaimana memastikan target 181,5 artinya 70% dari penduduk tadi mendapatkan vaksinasi. Nah, yang kedua, lalu kita ingatkan bahwa masa pandemi vaksin saja tidak cukup, harus dengan protokol kesehatan. Nah, karena resiko penularannya sangat tinggi. Jadi seseorang yang kemudian terinfeksi itu sangat memungkinkan. Karena vaksin ini tidak 100% memberikan perlindungan terhadap penularan. Tapi jelas ya terhadap kesakitan yang berat maupun kematian dia memberikan perlindungan baik dengan 100% atau bahkan kurang, artinya di atas 90%. Jadi itu ya kita bisa lihat. Tapi terhadap penularan dia memang tidak memberikan proteksi di atas 90%. Jadi tetap bagaimana kita meningkatkan efektivitas vaksin harus tambahin proteksi kita. Nah 3M, 3T tadi adalah triple proteksi di masa pandemi ini. Oke, Bu Nadia, kalau kemudian tadi disebutkan targetnya adalah 70%, sementara pada faktanya sampai saat ini baru 7-11% yang seperti tadi Ibu Nadia sampaikan. Apa kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk mengejar target yang sudah lumayan jauh ini? Karena sudah beberapa kali ditargetkan tapi kemudian tidak tercapai juga. Apa yang kemudian, upaya apa yang berbeda yang kemudian bisa dilakukan untuk mencapai target 70% ini? Ya, artinya kalau kita lihat ini kita masih dalam koridor
rencana kita ya. Karena di April kita tahu bahwa seharusnya kita itu akan punya 25 sampai 30 juta dosis vaksin, ternyata yang tersedia itu hanya 8 juta vaksin. Ya. Kemudian kita tahu di masa bulan Ramadan dan kemudian juga ada Idul Fitri itu terjadi penurunan yang cukup banyak untuk sasaran mendapatkan vaksinasi. Di lain pihak kita melihat bahwa masih cukup banyaknya lansia belum mendapatkan vaksinasi ya, karena sampai saat ini baru kurang lebih hanya 17% lansia mendapatkan vaksinasi. Nah ini jadi PR-PR yang besar yang tentunya harus kita akselerasi. Nah harapannya dengan kita memperluas sasaran, ini akan juga membantu percepatan daripada vaksinasi itu sendiri. Oke, apa sebetulnya kendala yang kemudian dialami sehingga membuat pemerintah sulit untuk mencapai target itu? Sejauh ini pemetaannya seperti apa masalahnya, Bu Nadia? Ya, kalau di awal adalah ketersediaan vaksin, Eva ya. Jadi memang kita harus betul memastikan ketersediaan vaksin. Yang kedua adalah memastikan masyarakat menerima informasi dan juga kita harus meluruskan hal-hal yang tentunya bersifat misinformasi atau informasi yang salah. Karena informasi yang salah ini akan membuat makin ragu-ragu ya Mbak Eva untuk melakukan vaksinasi. Termasuk juga memberikan keyakinan bahwa vaksin ini aman, lebih baik kita mendapatkan vaksinasi dibandingkan kita tanpa perlindungan sama sekali. Ini yang tentunya harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Yang ketiga adalah memperluas akses pelayanan vaksinasi ya. Karena dengan semakin mendekatkan pos vaksinasi ini kepada masyarakat, tentunya akan memudahkan masyarakat akses dan mendapatkan vaksinasi tersebut. Baiklah, Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Bu Nadia, salam sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Pemerintah Kota Bandung kesulitan untuk memenuhi banyaknya permintaan plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 di rumah sakit. CNN Indonesia Newscast segera kembali.